Isu kebangkitan PKI dengan komunisnya hanyalah propaganda. Bahaya laten HTI dengan khilafahnya lah yang benar-benar nyata. Isu itu saat ini akan selalu menjadi mainan politik kalangan elit sejauh rakyat termakan oleh isu itu. Mereka berlindung di balik bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mereka pengkhianat bangsa, berlindung di balik kalimat tauhid. Oleh karena itu yang dimainkan oleh isu-isu ini sebetulnya adalah psikologi ketakutan saja gitu. Ketakutan yang dalam temuan survei itu tidak berdasar. Karena peristiwa 65 itu kan memang ada konflik dua kekuatan. Yang sekarang memang tidak ada lagi konflik dua kekuatan. Dulu ada blok kapitalis sama blok komunis bertikai. Mereka tapi sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah itu sebenarnya harus dipahami. Lalu kalau kita kaitkan dengan isu kebangkitan, lalu kalau nggak ada pertarungan blok, apa yang dibangkitkan lagi dari isu itu gitu. Sudah menjadi semacam siklus tahunan, bahwa di penghujung September, pasti di setiap ruang publik kita akan riuh oleh narasi-narasi kebangkitan PKI dengan komunismenya. Dan menariknya, propaganda kebangkitan PKI dengan ideologi komunisnya, bukan disuarakan oleh kelompok nasionalis dan justru digaungkan oleh kelompok pengasong khilafah. Mereka sengaja mendompleng isu kebangkitan PKI untuk memasarkan ideologi mereka, yakni ideologi khilafah. Tagar tentang bahaya laten PKI dan khilafah janji Allah sengaja mereka angkat secara bersamaan oleh akun-akun yang sama, yakni akun-akun media sosial yang selama ini punya rekam jejak getol menyebarkan paham khilafah. Mengapa kaum khilafah begitu getol mempropagandakan kebangkitan PKI dengan komunisnya? Mari kita kupas semuanya. Kelompok pengasong khilafah sengaja membonceng isu kebangkitan PKI untuk membangun citra bahwa mereka adalah kelompok yang suci dan setia pada NKRI. Mereka ingin mendapatkan simpati publik dengan membangun citra bahwa kelompok mereka adalah kelompok pejuang dan pahlawan bangsa yang paling terdepan menumpas gerakan PKI dengan ideologi komunisnya. Mereka seperti tak punya malu dengan catatan sejarah bahwa hanya ada dua kelompok besar yang terdepan menumpas gerakan PKI dengan ideologi komunisnya, adalah kelompok militer Angkatan Darat dan kelompok sipil yang kini sering dituduh PKI oleh Bani Kadrun, yakni pemuda Ansor dan Banser NU-nya. Dalam catatan sejarah, nihil adanya peran kelompok radikal kanan Bani Kadrun yang ikut dalam aksi gerakan penumpasan terhadap para simpatisan PKI. Maka sangat tidak tahu malu dan juga tidak tahu diri jika mereka kini selalu koar-koar tentang bahaya PKI dan menuduh kelompok yang dulu paling terdepan menumpas PKI. Mereka fitnah sebagai antek-anteknya PKI. Yang berdarah-darah menghabisi PKI, yang berhadap-hadapan mengorbankan nyawa dengan melawan PKI adalah Nahdlatul Ulama, Ansor dan Bansernya, Pak. Jadi kalau hari ini ada PKI, seharusnya kita yang sewa. Dan yang paling aneh, yang paling sering dituduh sekarang berselingkuh dengan komunis itu ulama-ulama Ahlus Sunnah. Apalagi Manhaj Nahdliyin paling sering dituduh komunis. Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu punya anak, punya cucu jadi pengurus Banser sekarang. Ini kan aneh. Dulu yang sering dibantai oleh komunis siapa? Ulama Nahdliyin. Tanya ke orang ulama kita di Jawa Timur, kebetulan kan pasangan saya orang Jawa Timur. Saya tanya kiai-kiai itu, dulu yang bunuh kiai-kiai kita zaman itu siapa? PKI. Jadi benih-benihnya masih ada, jadi muncullah orang model-model Nuril, ya model Sahut, segala macam. Itu manusia-manusia yang memang kalau dilacak-lacak bapaknya kalau nggak kalau aritisnya orang-orang dukun-dukun yang punya nilai-nilai itu. Tapi sekarang justru yang dianggap ulama PKI, ulama N, jadi sejarah diputarbalikkan. Benarlah kata Rasulullah di akhir zaman, yusaddaqu fihal kazib, pembohong dianggap benar. Sangat tidak tahu diri dan tidak tahu malu memang. Mereka yang dahulu sama sekali tidak pernah terlibat dalam aksi penumpasan PKI, sekarang justru selalu koar-koar tentang kebangkitan PKI. Dan lebih parahnya lagi, mereka gencar menfitnah kelompok yang dulu paling terdepan menumpas PKI. Mereka fitnah sebagai antek-antek dan keturunan PKI. Di titik ini, bisa kita simpulkan bahwa isu kebangkitan PKI yang digaungkan kelompok khilafah itu tidak lebih dari sebuah imajinasi dan juga fantasi. Benar bahwa komunisme dan PKI adalah bahaya laten negara. Namun musuh itu kini tengah tertidur pula sekian lama dan perlu momentum serta kekuatan yang besar untuk kembali membangkitkannya. Sebaliknya, geliat transformasi HTI dengan ideologi khilafahnya kini sudah semakin nyata di depan mata. Kita tidak boleh lengah dan pemerintah pun jangan sampai kecolongan dengan gerakan mereka.
umat juga sudah seharusnya tidak mudah terpedaya. Daripada hanya dalam fantasi kebangkitan PKI yang jelas hanya propaganda, seharusnya kita lebih fokus menghadapi transformasi HTI yang jelas-jelas nyata adanya. Sekali lagi waspadalah bahwa mereka kini terus bergerak di bawah tanah. Kesalahan dari pemerintah kita hanya membakar rumahnya saja tanpa mau membunuh tikus-tikusnya. Andai saja pemerintah mau membakar rumahnya, sekaligus membunuh tikusnya seperti dulu negara menumpas PKI dengan ideologi komunisnya, mungkin bangsa Indonesia saat ini akan hidup damai dalam waktu yang cukup lama. Kadrun mencoba mengingkari fakta, dari sekian banyak penghina NU dan ulamanya, hanya 3 ekor saja yang berakhir dalam penjara. PBNU nggak ikutan ya? PBNU kemana nih PBNU? Ini waduh, ustazanya. Coba kalau yang menghina bukan Eko gitu, atau yang dihina bukan NU gitu. Coba yang menghina bukan Eko gitu, dari golongan mana gitu? Gua habis. Kalau dibandingkan Ahmad Dhani, Maher Atwalibi, Ustadz Maher, ya, saya, Habib Rizik dan teman-teman yang lain, itu pasalnya hampir sama ini. Eko ini sebenarnya bisa dijerat dengan pasal itu. Orang NU sabar-sabar karena tahu yang posting Eko pun tadi ya. Pasti dimaafkan sama tukang cabut izin pondok pesantren. Siapa? Maksudnya itu Gus Yakut. Dan ketika Ustadz Maher Atwalibi minta maaf, semua respon teman-teman NU, Ustadz Maher Atwalibi dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kasus penghinaan kepada Ning Imas Fatimatu Zahra oleh Eko Kuntadi, seperti yang sudah diduga oleh banyak orang sebelumnya, kasus ini pasti akan berakhir damai. Ajaran mulia para ulama NU memang lain dengan ulama-ulama sebelah. Jika ulama sebelah selalu mengedepankan amarah dan kebrutalan dalam menyikapi setiap masalah, maka ulama NU lebih mengedepankan kedamaian seperti yang dicontohkan oleh nabinya. Dari kasus ini, para masyayikh kita dari Pondok Pesantren Lirboyo sesungguhnya telah mengajarkan kita semua bagaimana kita harus berbesar hati dan rela memaafkan orang yang telah mencaci dan menghina kita sedemikian rupa. Meskipun hati dan kepala kita sudah pasti menahan amarah yang luar biasa dengan penghinaan yang sedemikian biadabnya. Banyak yang membuli ulama kita ini lemah karena dengan mudah memaafkan orang yang telah menghinanya. Apa benar memaafkan itu sikap yang lemah? Tentu tidak. Ketika kita bisa memaafkan seseorang dikala hati kita tengah panas-panasnya, justru itulah kekuatan besar sesungguhnya dalam hati kita, yang mampu menahan segala amarah demi menahan hawa nafsu yang tengah menguasai jiwa. Dan itulah yang sedang ingin diajarkan oleh masyayikh kita, dengan memaafkan orang yang telah menghinanya sedemikian rupa. Lalu banyak dari gerombolan Bani Kadrun yang kemudian melemparkan narasi bahwa Eko Kuntadi mudah dimaafkan dan tidak dibawa ke jalur hukum karena Eko bukan dari kelompok yang berseberangan dengan NU. Coba kalau yang menghina adalah kelompok di luar NU, mereka sudah pasti habis seperti Suginur, Ustadz Mahir, dan Ahmad Dhani. Narasi ini sungguh picik. Eko Kuntadi memang menghina ulama NU, tapi dia jantan mau mengakui kesalahan dan kemudian datang meminta maaf atas kesalahannya. Bani Kadrun jelas ingin menutupi fakta sejarah. Dari sekian banyaknya kasus penghinaan terhadap ulama NU, hanya 3 ekor saja yang kemudian masuk ke dalam penjara. Alfian Tanjung. Lalu si pemilik channel Benteng Akidah Fahmi Mawardi, si Ustadz Kadrun Fahmi Al-Anjantani. Kemudian si penghina Mbah Maimun Zubair, si penghina Gusmus, dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semuanya berakhir dengan damai karena mau datang langsung dan meminta maaf seperti yang dilakukan Eko Kuntadi. Sedangkan yang berakhir ke dalam jeruji besi, Sugiknur, Maher Atwalibi, Ahmad Dhani. Dari ketiga nama tersebut hanya Mahir saja yang meminta maaf. Dan permintaan maaf itu pun sudah terlambat karena sudah masuk ke dalam penjara. Itu pun oleh sang pelapor sudah akan diproses pembebasannya, namun keburu Ustadz Mahir sakit dan kemudian meninggal dunia. Bukan seperti kata si mulut sampah Nur Sugik yang mengatakan dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan. Sedangkan si Gus palsu Nur Sugik sendiri dan juga Ahmad Dhani, mereka berdua sama sekali tidak pernah meminta maaf dan terus memegang teguh kebenaran semua yang diyakininya, yang kemudian mengantarkan mereka ke dalam penjara. Bahkan si psikopat Sugiknur, jangankan meminta maaf atas kesalahannya, baru keluar penjara pun dia sudah kembali menghina Habib Lutfi.
Dia menyindir Habib Lutfi secara licik, dengan menyebut nama itu bisa mengotori majelis jika disebut di dalam majelisnya tersebut. Istilahnya ekonomi masih belum mapan dan lain banyak, jadi saya demi anak, demi istri Gus, gak apa-apa sudah. Mau dibilang cebong terserah, saya harus bebas. Nah, singkat cerita begitu, saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Bulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini, ngotori majelis ini. Jangankan mengakui kesalahan dan minta maaf, mereka berdua justru tetap memegang teguh kebenaran semu yang diyakininya itu sebagai kebenaran mutlak yang pasti benar di hadapan Tuhan. Sekarang mereka koar-koar NU tebang pilih menghadapi penghinanya. Padahal mereka yang masuk penjara adalah mereka yang tidak mau tabayun dan tidak mau meminta maaf atas kesalahannya. Itulah piciknya Bani Kadrun. Mereka menutup mata terhadap banyaknya kasus penghinaan terhadap NU dan ulamanya yang berakhir damai karena mereka mau meminta maaf dan mau mengakui kesalahannya. Mereka Bani Kadrun mencoba menutupi fakta yang ada, bahwa hanya ada 3 ekor saja yang masuk ke dalam penjara dari sekian banyak para penghina NU dan ulamanya. Dari sini sudah jelaskan bahwa narasi-narasi busuk Bani Kadrun yang menyudutkan NU. Kalau kita mau melihat data dan fakta yang ada, narasi mereka semua akan mental dengan sendirinya. Maka dari itu kita sebagai warga Nahdien, jangan pernah mudah percaya terhadap narasi-narasi busuk Bani Kadrun yang mencoba menjatuhkan marwah organisasi kita.